Nabi itu melihat Allah enggak ya di Sidratul Muntaha? Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak melihat Allah. Tidak melihat Allah. Yang dilihat oleh Nabi itu apa? Malaikat Jibril alaihi salam dalam bentuk yang asli. Baik hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengenal ayat-ayat tanzih. Tanzih itu apa, Bapak Ibu? Tanzih, nazzaha yunazzihu tanzihan. Orangnya namanya munazzih. Munazzih. Jadi kalau punya anak, Pak, kasih nama Muhammad Munazzih. Apa itu tanzih? Tanzih itu mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, maha suci Allah. Mensucikan apa? Dari apa? Mensucikan Allah dari menyerupai sifat-sifat makhluk. Nah, itu namanya tanzih. Ini sepertinya belum ada orang namanya munazzih. Ya, ini sepertinya bapak-bapak pengen punya anak lagi ya. Dari istri pertama ya, insyaallah ya. Munazzih, Pak, bagus, Pak. Muhammad Munazzih, Muhammad yang apa? Mensucikan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Munazzih dari kata apa? Nazzaha yunazzihu tanzihan. Tanzih itu berarti masdarnya tanzih. Jadi intinya apa tanzih tadi? Mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa? Dari sifat-sifat makhluk. Baik, kita akan sebutkan satu persatu tentang ayat-ayat tanzih ya seputar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya banyak Pak ayat tanzih itu. Tapi saya pilih 5 saja di sini ya. 5 ayat dan mudah-mudahan ini jenengan hafal ya, nanti Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu surat Asy-Syura ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Apa artinya? Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Ya, itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan apapun, Pak. Tidak sama dengan apapun yang ada di depan kita semuanya atau yang di kepala kita, tidak sama. Yang kedua surah Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maknanya sama, Pak. Tidak ada satupun yang sama, yang setara, yang mirip dengan Allah. Pokoknya Allah bukan manusia, bukan cahaya, bukan benda, bukan sesuatu yang berukuran dan sebagainya ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bandingannya ya. Tidak ada yang sama dengan Allah. Yang ketiga surah Maryam. Hal ta'lamu lahu samia. Hal ta'lamu lahu samia. Apa artinya? Apakah kalian mengetahui? Hal ta'lam. Hal ta'lamu itu apakah kalian mengetahui lahu samia? Ada yang sama dengan Allah? Nah, jawabannya tidak. Tidak ada yang sama, Pak, dengan Allah. Hal ta'lamu lahu samia. Ini ayat tanzih. Namanya ayat tanzih. Yang keempat surah An-Nahl ayat 74, yaitu fala tadribu lillahil amthal. Fala tadribu, jangan kalian menganggap atau kalian mengadakan lillahi al-amthal, sesuatu yang sama dengan Allah. Jangan mengadakan sesuatu apapun disamakan dengan Allah. Jadi tidak boleh bayangin apa-apa, Pak. Fala tadribu lillahil amthal itu bahasa kita ojo bayangke opo-opo. Jangan bayangkan Allah begini, begitu, bentuknya besar, kecil, sedang, jangan. Itu ayatnya apa? Fala tadribu lillahil amthal. Jangan mengadakan sesuatu yang mithal, yang sama dengan
dengan Allah. Tidak boleh, ya. Dilarang oleh Allah. Ini Allah sendiri Pak yang menyatakan ya. Surah An-Nahl ayat 74. Satu lagi surah An-Nahl ayat 60 ya. Walillahil mathalul a'la. Walillahi ya artinya dan bagi Allah. Walillahi itu dan milik Allah atau bagi Allah. Al-mathal. Ini kalau jenengan buka tafsir Jalalain Pak. Kitab tafsir yang sangat ringkas itu. Karya siapa? Tafsir Jalalain karya siapa Pak? Bu? Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dua ulama besar sama-sama bermadhab Syafi'i ya. Ahli tafsir madhab Syafi'i. Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu gurunya, terus diteruskan oleh muridnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dua Jalal ya. Jalaluddin Al-Mahalli sama Jalaluddin As-Suyuti. Karena dua Jalal makanya nama tafsirnya Al-Jalalain. Kata beliau Pak di tafsir Jalalain itu al-mathal itu maknanya itu sifat. Jadi walillahil mathalul a'la itu maksudnya dan bagi Allah memiliki sifat-sifat al-a'la yang maha tinggi. Saya buka lagi tafsir yang lain Pak. Maksudnya apa ini Allah punya sifat yang tinggi? Sifat yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Allah itu Pak seperti apapun sifat yang Anda ketahui, maha mendengar, maha melihat, maha begini begitu dan seterusnya, itu Allah lebih dari itu Pak. Tidak mampu dijangkau oleh akal kita. Akal kita tidak akan kuat, tidak akan mampu. Itu bahasa Arabnya, bahasa Al-Qur'annya walillahil mathalul a'la. Allah memiliki sifat yang maha tinggi. Apa tadi sifat yang maha tinggi? Tidak bisa dijangkau oleh akal. Pokoknya nggak bisa dibayangkan lah, tidak bisa digambarkan di kepala kita. Oke, coba kita hafalkan 5 ini Pak. Pokoknya ini yang ngaji sama saya wajib hafal 5 ayat ini. Benar, harus Pak. Ikuti saya ya. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya. Fala taqribu lillahil amthal. Walillahil mathalul a'la. Guru tauhid saya selalu mengulang-ulang 5 ayat ini Pak. Ya, guru-guru kami ya, guru tauhid saya, guru akidah saya selalu kalau mengajar tauhid itu 5 ayat ini selalu disampaikan terus Pak, sampai hafal pokoknya, sampai betul-betul hafal biar akidahnya kuat Pak ya. Kita ulangi ya sampai hafal ya. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya. Fala taqribu lillahil amthal. Walillahil mathalul a'la. Sudah hafal belum? Belum. Pendek loh ini ya, ayatnya pendek-pendek. Coba direnungi, diresapi, dihafal Pak pelan-pelan. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya. Fala tadribu lillahil amthal. Walillahil mathalul a'la. Nah, pelan-pelan. Ibu juga hafalkan Bu ya. Ya, saya kasih waktu 1 menit. Santri, ini yang santri ya semuanya ya. Ya Allah hafalannya kuat ya. Siapa yang sudah hafal? Mana Ustaz Selamat ya? Wah, ngumpet Ustaz ya. Ahlan Ustaz ya. Sudah hafal Ustaz? 5 ayat ini, ayat tanzih. Bisa ya? Siapa yang lain? Nah, coba kita baca lagi biar tambah lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya. Fala taqribu lillahil amthal. Walillahil mathalul a'la.
Ulangi lagi. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya fala taqribu lillahil amthal walillahil mathalul a'la. Surat Allah sudah apa? Masya Allah. Oh, di luar kepala belum ya? Kirain di luar kepala itu sudah hafal semua ya. Maksudnya di luar kepala hilang semua. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Pokoknya Pak, kalau lagi jalan atau Anda lagi zikiran ya, lagi naik motor, ini 5 ini diulang-ulang terus Pak. Sambil diingat-ingat, Allah itu tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya fala tadribu lillahil amthal walillahil mathalul a'la. Itu dibuat zikiran terus Pak. Dibuat zikir seperti Anda baca zikir-zikir yang lain ya. Nanti lama-lama nikmat, nanti lama-lama Anda akan diberikan oleh Allah pemahaman yang lebih Pak, tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang penting pelajaran sifat 20-nya itu terus di murojaah ya, di rumah ya, dibaca terus. Oke. Nah, jadi intinya gini aja. 5 ayat ini Pak menunjukkan sebuah makna bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Ini ringkasan makna dari 5 ayat ini tadi. Ayat-ayat tanzih itu tadi maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Ikuti saya. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Ya, sudah hafal? Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Allah Maha Ada. Adanya Allah tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Adanya Allah tidak mirip dengan segala sesuatu yang ada. Adanya Allah tidak sama dengan segala sesuatu yang ada. Adanya Allah berbeda dengan segala sesuatu yang ada. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya fala tadribu lillahil amthal walillahil mathalul a'la. Nah, gitu Pak ya. Di apa istilahnya, diulang-ulang terus, dimurojaah terus 5 ayat ini sambil dipahami, diresapi maknanya, dipahami bahwa Allah itu tidak serupa, tidak sama, tidak mirip ya dengan segala sesuatu yang ada. Ya, segala sesuatu yang ada itu ya ini semuanya lah yang ada di alam semesta, segala sesuatu yang ada di alam semesta. Misalnya gini Pak, misalnya kan tadi kita sepakat ya, Allah tidak sama dengan segala sesuatu yang ada. Coba Anda lihat di sekitar Anda. Segala sesuatu yang ada di sekitar Anda ini punya bentuk dan ukuran nggak? Punya. Ini ada bentuknya ya, ada ukurannya ya. Oke. Laptop ada bentuk dan ukurannya ya. Ada. Manusia ada bentuk dan ukurannya. Ada. Apalagi langit, bumi, bulan, planet. Ada bentuk bulan, ada bentuk dan ukuran. Kalau tadi Anda bilang laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan apapun, berarti Pak, Allah itu tidak berlaku bentuk dan ukuran loh Pak. Iya, tidak berlaku bentuk dan ukuran. Artinya apa? Tuhan kita itu bukan sesuatu yang ada bentuknya misalnya besar gitu. Bukan. Itu mah makhluk yang ada bayangkan di kepala yang besar itu. Na'udzubillah. Ada sebagian umat Islam itu tergelincir Pak, salah akidahnya
dia menganggap Allah itu besar, ya Allah. Nah, dia berarti belum paham ayat-ayat Al-Quran yang tanzih tadi. Makanya ini penting ini ya. Ini semakin menguatkan pelajaran sifat 20 yang nomor 4 itu loh. Apa? Sifat nomor 4 apa? Masih ingat? Mukhalafatuhu lil hawadisi, Pak. Itu dalilnya dari ini. Untuk memperkuat sifat mukhalafatul hawadisi, Allah berbeda dengan hawadis, dengan sesuatu yang baru, makhluk istilahnya ya. Allah berbeda, ya dalilnya ya ini. Ayat-ayat tanzih ini. Jadi Pak, Allah itu memperkenalkan diri kepada kita, Pak. Kan Allah nggak bisa dilihat nih, Pak. Siapa di sini yang bisa melihat Allah, coba? Nggak bisa, Pak. Mata kita ini, Pak, mata yang fana. Apa itu fana? Mati, rusak. Nanti kalau di akhirat mata kita mata bakok. Bakok itu apa? Mata yang kekal. Kalau mata dunia ini fana. Ini Pak, mata kita ini Pak, kata para ulama, itu ada sebuah kaidah, mata yang fana tidak akan mampu melihat zat yang kekal. Siapa itu zat yang kekal? Allah. Makanya di dunia Pak, tidak ada yang mampu melihat Allah. Nabi Musa Pak, waktu itu di bukit apa? Tursina, ya kan? Mau melihat Allah, apa yang terjadi? Pingsan Pak. Gunungnya aja yang mau lihat Allah juga hancur lebur Pak. Tidak kuat Pak. Matanya Nabi Musa tidak kuat. Nabi Musa alaihis salam. Pak Ustadz, itu Rasulullah waktu Isra Mi'raj katanya melihat Allah. Nah, sudah dibahas belum Pak di sini? Belum ya? Ya. Isra Mi'raj itu Pak, waktu Nabi berada di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu pokoknya pohon raksasa ya. Dia itu pohon Pak. Dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW menceritakan kepada kita ya, bahwa di atas langit ketujuh, rufi'at li Sidratul Muntaha. Disingkap, apa disingkap ya? Dinampakkan di hadapanku Sidratul Muntaha. Apa itu? Pohon Pak. Makanya Nabi bilang, daunnya selebar ka'adhanil fiyalah. Daunnya pohon Sidratul Muntaha itu selebar apa? Fiyalah itu apa? Fil apa? Telinga gajah. Terus buahnya ya, samaruha kal kilal. Buahnya Sidratul Muntaha itu sebesar gentong-gentong yang gede itu Pak. Ya Allah. Itu Nabi yang cerita Pak. Hadisnya sahih ya, Sahih Muslim atau Sahih Bukhari. Jadi Sidratul Muntaha itu apa? Pohon Pak sebetulnya. Pohon yang menjulang tinggi, besar sampai di bawah aras. Nah, Nabi itu mentok sampai di bawah aras. Nah, itu dibahas Pak oleh para sahabat. Nabi itu melihat Allah enggak ya di Sidratul Muntaha? Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak melihat Allah. Tidak melihat Allah. Yang dilihat oleh Nabi itu apa? Malaikat Jibril alaihis salam dalam bentuk yang asli. Seperti apa bentuknya? Badannya Jibril itu memenuhi langit Pak, besar, dan dia memiliki sayap 600, jumlahnya 600 sayap. Nah, itu bentuk aslinya dilihat oleh Rasulullah di Sidratul Muntaha. Oke. Tapi pendapat kedua, ada yang mengatakan sahabat Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas dan sahabat yang lainnya, kata beliau ini, Nabi itu melihat Allah. Nabi melihat Allah. Cuma sahabat tuh ada yang beda-beda. Kata sebagian sahabat, Nabi itu melihat Allah dengan mata. Ada juga yang mengatakan Nabi itu melihat Allah dengan hati, bifuadi. Intinya khilaf di antara para sahabat ya, antara Ibnu Abbas sama Abu Dzar kalau nggak salah. Intinya Pak, kalau Anda mengikuti pendapatnya Sayyidina Ibnu Abbas yang mengatakan Nabi melihat Allah, itu jangan dibayangkan Allahnya itu besar, Allahnya berada di sana, jangan ya. Melihat Allah itu tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa tempat, tanpa arah. Itu kaidahnya dipakai terus. Saya ulangi, melihat Allah tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa, tanpa tempat, tanpa arah. Itulah Allah. Kenapa? Karena Allah itu laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya wa la tadribu lillahil amthal wa lillahil matsalul a'la. Itu dipakai terus. Orang yang tidak belajar tauhid Pak, mengira, oh berarti Allah itu ada bentuknya, orang bisa dilihat, ya kan? Oh berarti Allah berada di langit dong. Allah berada di Sidratul
muntaha dong, berhadap-hadapan dengan Nabi. Nah itu kan akal kita yang belum belajar tauhid begitu, Pak. Padahal Isra Mi'raj itu tidak seperti itu, tidak seperti yang dibayangkan oleh orang awam itu. Melihat Allah tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa tempat, tanpa arah. Wis pokoknya ra iso dibayangke lah, Pak, gitu kan. Tidak bisa dibayangkan gitu. Jadi jangan membayangkan apapun. Nah, tadi saya ulangi ya. Kan mata kita di dunia ini tidak akan mampu melihat Allah. Tapi kenapa Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan Nabi melihat Allah, Pak, dengan kedua mata Nabi? Dijawab oleh Syekh Nawawi dalam kitab ini ya, Nurul Ghalam. Hadhihi min khususiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk perkara apa khususnya itu apa? Iya khusus, Pak. Ini hanya khusus buat Nabi saja. Yang bisa melihat Allah di dunia hanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibaratnya keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, keistimewaan, ya. Khususiyah bahasa kitabnya, ya. Khusus Nabi saja. Selain Nabi tidak akan mampu, ya. Tidak akan mampu. Nah, yang bisa melihat Allah itu nanti adalah mata yang bakok di akhirat. Kita bisa, Pak, nanti, Pak. Anda ini semuanya calon penghuni surga, amin. Iya, insya Allah, Pak. Umat Islam di surga itu, Pak, kata para ulama, bisa melihat Allah yang bukan bentuk, bukan ukuran, Pak, tapi bisa dilihat, Pak. Nah, unik ini. Allah tidak memiliki bentuk, tidak memiliki ukuran, tidak ada warnanya, tidak ada rupanya, tapi bisa dilihat, Pak, zat Allah itu. Terus pokoknya ini rahasia. Nikmat yang paling tertinggi di surga, melihat zat Allah yang bukan bentuk, bukan ukuran, bukan rupa, bukan warna. Bahkan Allah tidak perlu berada di suatu tempat, tidak berada di suatu arah depan kita misalnya, tidak di dalam surga, tidak di luar surga, tapi bisa dilihat Allah. Ini luar biasa, ya. Makanya ayatnya bilangnya apa? Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad hal ta'lamu lahu samia fala tadribu lillahil amsal walillahil mathalul a'la, gitu ya. Insyaallah nanti mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua kenikmatan bisa melihat zat Allah di surga Firdaus, amin ya rabbal alamin, ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai sini jenengan sudah nyambung belum pentingnya mengetahui ayat-ayat tanzih? Sudah paham dikit-dikit, Pak, ya, Bu, ya? Ya, pokoknya Allah itu jangan Anda bayangkan benda atau sesuatu yang ada ukurannya besar ya, di depan kita, jangan, Pak. Itu bukan Allah. Itu bukan Allah. Hakikat Allah itu tidak mampu dijangkau oleh akal kita. Sampai ada satu ulama itu bilang begini, sampai sekarang saya masih hafal ya, di kitab apa yang saya ngajar di Al-Kamilah itu apa? Kitab Sulamut Taufik, ya. Sulamut Taufik karya Al-Imam Abdullah Al-Hadrami rahimahullah. Kata beliau begini, jamaah, la ya'rifullaha 'alal haqiqati illallahu. Saya ulangi, la ya'rifullaha 'alal haqiqati illallahu. Tidak ada satupun yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah. Saya ulangi, Pak. Tidak ada satupun, Pak, yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah. Kita tidak ada yang tahu, Pak, Allah seperti apa. Ayatnya sudah jelas kok, laisa kamitslihi syai', makanya kita tidak tahu seperti apa Allah itu. Ya, tidak ada satupun yang tahu hakikat Allah kecuali hanya Allah. Nah, nanti kita bisa melihat Allah di surga. Ru'yatullah fil jannah. Itu akidah ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ingat, ikuti saya, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha ada, tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa, tanpa tempat, tanpa arah. Ya, jadi adanya Allah itu tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa, tanpa tempat, dan tanpa arah. Ini dipegang terus ya, Pak, ya, Bu, ya.
Ini akidah kita yang diajarkan oleh ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, sudah. Nah, satu lagi. Ini sambil murojaah yang dulu pernah kita sampaikan. Ayat yang tanzih tadi, yang ada 5 ya setidaknya. Coba ulangi lagi, apa 5 tadi? Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samia fala tadribu lillahil amsal walillahil matsalul a'la. Intinya apa 5 ayat itu? Allah tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada, tidak sama dengan makhluk. Pokoknya sesuatu yang ada lah ya, namanya makhluk. Nah, makhluk itu Pak, kata para ulama dibagi menjadi 3. Pasti Pak, benda yang ada di alam semesta ini pasti dia masuknya ketiga ini pasti. Yang pertama namanya jisim. Jisim itu sesuatu yang memiliki bentuk atau ukuran. Wes pokoknya jenengan kalau nemu ada benda, ada ukurannya, ada bentuknya, berarti langsung saja itu namanya jisim. Jisim ini ya ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Pokoknya apapun yang punya bentuk, lah ya gitu aja lah ya. Yang punya bentuk dan ukuran, langsung saja kita sebut itu namanya jisim. Manusia jisim bukan? Jisim. Langit, bumi, matahari, jisim bukan? Jisim. Pokoknya ada bentuknya, ada ukuran, jisim. Malaikat, jisim. Ada bentuknya Pak. Nabi pernah bilang tadi dalam hadis itu, Malaikat Jibril bentuknya sadan khalqu idhamu khalqihi ma bainas sama'i wal ardh. Bentuknya Jibril itu memenuhi langit dan bumi, antara langit dan bumi. Ya Allah, ada bentuknya Pak. Berarti jisim. Cuma jisimnya itu latif, jisim yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Kalau kita ini kan jisim kasif namanya Pak. Bisa disentuh dengan tangan. Nih meja bisa bentuk, Anda bisa sentuh dirinya sendiri gitu. Namanya jisim yang bisa dipegang, jisim kasif istilahnya. Kalau yang tidak bisa dipegang, jisim latif. Ruh kita Pak, jisim latif, lembut, tidak bisa dipegang ya. Cahaya, jisim latif, nggak bisa dipegang ya kan. Ini apa ini? Udara. Ini ada udara kan? Udara itu ada nggak Pak? Udara ada, nggak bisa dilihat kan, tapi dia ada, bisa kita rasakan. Pegang coba Pak, pegang angin bisa nggak? Oh, hebat banget bisa pegang angin ya. Nggak bisa, berarti namanya dia jisim. Ada bentuknya Pak udara itu. Ya kalau dia berada di dalam masjid ya bentuk udaranya sekotak masjid ini gitu aja. Dia itu ada bentuk ukurannya. Berarti udara itu jisim. Cuma jisim yang nggak bisa dipegang tangan. Seperti cahaya, kegelapan, jin, kemudian malaikat, tadi itu namanya jisim latif ya. Wes, gampang ya. Pokoknya yang punya bentuk, punya ukuran, mau dia kecil, mau dia besar, namanya apa? Jisim. Dan ingat Pak, Allah itu bukan jisim. Semua ahlu sunnah Pak, mau dia madhabnya Asy'ari, Maturidi, bahkan Athari Hambali, pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal, di kitab-kitabnya mengatakan innallaha laisa bijismin wala jauharin wala aradin. Saya punya buktinya Pak. Banyak itu nukilan dari madhab Hambali. Akidah kita sama Pak, Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Jangan seperti orang-orang yang tidak mengerti itu ya, menganggap Allah itu ada bentuk besar ya Allah. Allah punya fisik katanya. Nah itu berarti dia tidak paham laisa kamitslihi syai'un ya Allah. Hadahumullahu jami'an. Amin. Dan itu jisim. Berarti jisim itu banyak nggak contohnya? Banyak. Kalau jauhar contohnya cuma satu Pak. Dia ini juga sebetulnya jisim, tapi jisim yang ukurannya paling kecil sudah tidak bisa dipotong lagi. Misalnya ini Pak, ini apa tadi? Buku ya, kitab ya. Ini jisim bukan? Jisim. Ini kalau kita potong Pak, Anda kalau belajar fisika kuantum, ini benda itu Pak kalau kita potong terus sampai ukuran yang paling kecil, udah tidak bisa dipotong lagi. Itu bahasa di pelajaran fisika kuantum namanya atom. Jadi kita ini Pak, tubuh kita ini terdiri dari miliaran atom loh Pak. Kalau dipotong-potong sampai kecil Pak. Jadi kita ini satu, tapi satu yang tersusun dari banyak
banyak susunan. Ini ciptaan Allah nih Pak ya. Ya Allah, ini ciptaan Allah semuanya Pak. Ini kalau dipotong sampai ukuran terkecil namanya atom. Dalam beberapa penelitian ya yang sekarang terkini istilahnya, ada lagi yang lebih kecil dari atom Pak katanya. Istilahnya itu kuak. Saya baca itu, saya tonton di video itu, ada yang mengatakan ada yang lebih kecil dari atom, namanya inti atom. Istilahnya itu kuak atau apa ya? Proton, elektron gitulah ya, istilah orang-orang fisika Pak. Nah, pokoknya gini aja. Kalau ada benda paling kecil di alam semesta, langsung aja Anda bilang itu namanya jauhar. Terserah mau dia inti atom atau namanya apa, pokoknya kalau paling kecil namanya jauhar. Allah itu bukan jisim yang besar, Allah juga bukan jauhar yang kecil. Nah, Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu. Nah, ini dalilnya Quran loh Pak, bukan filsafat Yunani, bukan filsafat barat, bukan. Ya, ini Al-Quran yang kita pelajari ini. Disampaikan oleh para ulama, dijelaskan oleh para ulama. Kenapa ada istilah jisim? Ini untuk memudahkan saja. Untuk memudahkan bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Nah, dibagi-bagi sama ulama, makhluk itu ada yang jisim, ada yang jauhan. Biar enak gitu memahaminya. Paham ya? Apa istilahnya? Makro mikro, pokoknya yang kecil ya, namanya jauhar. Satu lagi, ini tadi kan jisim Pak. Kalau kita potong sampai kecil namanya jauhar. Benda ini Pak, dia punya sifat, bahasa Arabnya arot. Sifatnya benda itu namanya arot. Nih, dia punya warna nggak? Punya. Warna itu berarti arot. Semua jisim, semua arot, semua jauhar pasti ada warnanya Pak. Warna itu namanya arot. Itu ciptaan Allah Pak. Siapa Pak yang buat warna biru, warna merah, warna hijau? Siapa yang menciptakan? Allah Pak. Cabai itu Pak. Siapa yang ngecat dia Pak? Kok bisa ada warna cabai merah, cabai hijau, cabai kuning? Yang ngecat siapa itu? Petani? Enggak. Itu yang menciptakan warna itu Allah. Allah yang menciptakan warna, maka Allah tidak sama dengan ciptaannya. Jangan bertanya, Allah warnanya apa ya Pak Ustadz? Apa putih, apa merah Allah itu warnanya? Enggak ada warnanya Pak. Allah itu bukan benda, bukan jisim, bukan jauhar, bukan arot. Loh kok bisa? Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pokoknya itu ayat 5 tadi dimunculkan terus. Makanya saya suruh hafalkan tadi. Lah kalau Allah tidak ada bentuknya Pak Ustadz, bukan jisim, bukan jauhar, nggak ada warnanya, berarti Allah nggak ada dong. Loh, jangan bilang begitu. Allah itu ada, tapi akalmu saja yang dikunci sama Allah, dibatasi sama Allah. Pak, akal Anda itu nggak mampu memahami Allah. Nanti di akhirat Anda bisa melihat Allah. Allah yang bukan bentuk, bukan jisim, bukan jauhar, bahkan yang bukan arot, yang nggak ada warnanya, itu bisa Anda lihat nanti. Gitu. Paham ya? Nah, apalagi ini benda ini Pak, dia punya sifat, punya arot, kadang diam, kadang bergerak. Ya enggak? Anda jisim bukan Anda? Sekarang Anda sedang diam apa sedang bergerak? Sekarang sedang diam. Nanti pulang bergerak. Bergerak itu berarti pindah tempat. Berarti Pak, diam sama bergerak ini sifat makhluk bukan? Iya, karena kan ada pada diri kita kan, ada pada benda kan. Berarti diam sama bergerak itu sifat makhluk. Anda sering dengar kan? Allah itu munazzahun an sifatil makhlukin. Allah itu munazzahun an sifatil hawadis. Allah itu maha suci dari sifat-sifat makhluk. Berarti Pak, kesimpulannya Allah itu tidak diam, tidak bergerak. Allah. Ayo bayangkan coba, bisa nggak Anda membayangkan sesuatu tidak diam, tidak bergerak Allah? Nggak bisa. Makanya apa tadi? Walillahil matsalul a'la. Allah itu punya sifat yang tinggi, tidak mampu dijangkau oleh akal. Wah, gimana itu ya? Kadang-kadang orang awam bingung Pak. Tidak diam, tidak bergerak. Gimana itu? Ya itulah Allah Pak. Tuhan semesta alam. Allah yang maha berbeda dengan seluruh makhluk-makhluknya. La syarikalah. Kita zikiran tiap habis sholat 3 kali itu Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarika
kala. Wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu Anda sedang meyakini la syarika itu, ya Allah, Engkau itu tidak ada bandingannya, tidak ada yang sama denganmu ya Allah. Allah bukan jisim, bukan jauhar, bukan arat. Allah tidak diam, tidak bergerak, tidak berwarna. Ayatnya dibaca, laisa kamitslihi syai' sampai 5 tadi dihafalkan. Jelas ya? Jadi diam sama bergerak itu tidak berlaku bagi Allah. Seperti apa itu? Wallahu a'lam. Ya, tidak ada yang tahu. Apalagi? Nah ini, benda ini kan kadang naik, kadang turun. Ya berarti bergerak Pak ya. Apakah Allah bergerak naik turun Pak? Tidak. Itu makhluk itu. Ya. Pak Ustadz, tapi ada hadisnya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim, Allah turun di sepertiga malam ya yang akhir. Bagaimana itu memahami hadis Nabi itu Pak Ustadz? Kata ulama Ahlus Sunnah, hadis ini namanya hadis mutasyabihat. Mutasyabihat itu tidak bisa Pak mengalahkan ayat yang muhkamat. Nih mundur lagi nih saya nih ya. Ingat, ada satu kaidah dari ulama kita. Kalau ada ayat mutasyabihat atau hadis mutasyabihat, maka jangan dipahami secara tekstual. Dia tidak boleh mengalahkan 5 ayat ini. Ini muhkamat ini Pak. Muhkamat itu apa ya? Ayat yang sudah pasti tidak bisa lagi diotak-atik. Tapi kalau yang mutasyabihat itu masih bisa diotak-atik. Caranya bagaimana? Yanzil itu kata Imam Malik ditakwil. Itu yang turun bukan Allah, tapi rahmat atau malaikatnya Allah. Di sepertiga malam menebarkan rahmat Allah. Itu malaikat. Itu Imam Malik. Kalau nggak mau pakai tawil, oke, boleh. Namanya tafwid al-makna. Apa itu tafwid al-makna? Imani saja Allah yanzil, tapi bukan bergerak turun. Apa maknanya? Wallahu a'lam. Saya serahkan maknanya kepada Allah. Hanya Allah yang tahu makna yanzilu Rabbuna. Itu namanya tafwid al-makna. Bukan turun, bergerak dari atas ke bawah. Bukan. Itu namanya tafwid al-makna. Imani saja, tapi maknanya apa? Wallahu a'lam. Itu sikap ulama salaf mayoritas seperti itu. Meskipun ada juga yang pakai takwil, boleh silakan. Nah, apalagi tadi Arab itu nih, benda ini bertempat nggak Pak? Bertempat. Anda bertempat, ya, berarah, ya kan? Berada di depan saya. Nah, benda-benda lain berada di atas kita. Berarti Pak, ciri khas makhluk itu bertempat dan berarah. Sekarang kita terapkan. Allah tadi sama nggak dengan makhluknya? Nggak sama. Berarti ketika makhluk itu bertempat dan berarah, maka Allah tidak bertempat, tidak berarah. Oh, gitu Pak. Ini ayatnya bunyinya laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan. Nah, Pak Ustadz, ada yang protes nih. Bagaimana dengan Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa? Ya kita jawab lagi, itu namanya ayat mutasyabihat, nggak bisa mengalahkan 5 ayat tadi Pak. Kenapa? Karena ayat mutasyabihat itu satu ayat bilangnya Allah bersemayam di atas arah. Lah ayat lain mengatakan Allah lebih dekat dari murad nadi. Bahkan ada lagi ayat gimana itu? Fa inni qarib wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Di atas arah jauh sekali Pak. Ya, harusnya kalau dekat dia di samping kita kan. Iya. Ada lagi Nabi bilang dalam hadis, kalau Anda sedang sholat, fa innallaha qibalaka. Sesungguhnya Allah itu berada di depanmu. Bainal qiblah wa bainaka wa bainal qiblah. Antara kamu dengan kiblat. Loh, katanya tadi di atas aras. Ar-Rahmanu 'alal arsis. Nah, kenapa Nabi bilang kalau sholat Allah itu di depan kita? Wah, tambah bingung kan? Nah, ini namanya mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat itu tidak boleh dipahami secara tekstualis. Metodenya hanya 2, ditakwil atau kalau nggak mau takwil, anti takwil, pakai tafwid al-makna. Wes pokok imani Allah istawa atas aras. Maknanya apa ya? Wallahu a'lam. Bukan berada di atas aras. Itu tafwid namanya. Gitu ya. Nah, apalagi kalau Allah tidak bertempat. Nah, Allah ada ini enggak? Allah itu lagi duduk apa berdiri Pak? Ini mohon maaf ya. Biar tambah paham ayat 5 tadi. Yang kita jawab, berdiri, duduk itu kan sifat kita, sifat makhluk Pak. Ya, maka Allah itu tidak berlaku sifat-sifat
Anda jangan membayangkan Allah duduk atau berdiri atau berlari, tidak Pak. Allah itu bukan benda, bukan manusia, bukan jisim, bukan jauhar, bukan arah. Dalilnya apa Pak Ustaz? Ya tadi 5 tadi. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samia wa la tadribu lillahil amsal walillahil matsalul a'la. Alhamdulillah. Nah, pelan-pelan pokoknya ya. Ini ngaji tauhid itu insya Allah nanti meskipun agak sulit mungkin Pak ya, mohon maaf, tapi ini wajib saya sampaikan Pak. Iya, kita rajin sholat, rajin zikir, rajin ngaji. Kalau tidak paham bab ini Pak, itu nggak sempurna iman kita. Ya kan? Iya, hukumnya wajib nggak mengenal Allah? Wajib, kita sudah sampaikan dulu. Bahkan ijma, hukumnya wajib mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Ini Pak, cara mengenal Allah itu begini. Iya, dengan sifat 20, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz, dan sifat-sifat yang lainnya gitu ya. Jadi kita ingin beragama itu dengan sempurna ya. Tidak hanya sholat saja, tidak hanya sedekah saja, tapi juga dalam mengenal Allah kita harus benar. Alhamdulillah.